Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas yang sudah bergabung melalui Zoom ataupun yang sudah hadir di Bapeda pada kesempatan pagi hari ini. Ada dari Dinas Perkim, kemudian dari Dinas PUPR, DLH, Dinas PMD, kemudian ada juga teman-teman Bapak Ibu dari FKA BKM, kemudian dari Bapak Camat atau yang mewakili, dari tim fasilitator dan juga perwakilan dari lurah atau kepala desa yang sudah mewakili untuk bisa gabung di acara pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan inayah beliaunya, kita pada kesempatan pagi ini masih bisa bergabung dalam acara yang sama dengan yang sebelumnya di diskusi tematik program Kotaku Kabupaten Magetan tahun 2021. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia bergabung bersama kami, dan ini hari terakhir ya kita melakukan diskusi tematik. Semoga masih tetap konsen, masih tetap fokus untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesai dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini nanti narasumbernya ada dua. Yang pertama dari Dinas Perkim yang akan disampaikan oleh Ibu Tisa, dan yang dengan materi mengenai infrastruktur hijau. Kemudian yang kedua nanti dari Dinas Lingkungan Hidup akan disampaikan oleh Ibu Eni, cewek-cewek semua nanti. Nanti saya juga akan memoderatori untuk yang narasumber pertama. Jadi nanti ada saya, kemudian Bu Tisa, Bu Eni, Sri Kandi semua ini untuk hari ini menjelang hari Ibu ini. Jadi persiapannya sudah dimulai dari sekarang. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah beranjak siang, kita langsung saja kita mulai untuk narasumber yang pertama mengenai infrastruktur hijau yang akan disampaikan oleh Ibu Tisa, Kabid Kawasan Permukiman dari Dinas Perkim Kabupaten Magetan. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Diskusi kita kali ini adalah terkait dengan infrastruktur hijau. Kenapa ini kami angkat? Karena hal ini menjadi penting bila mana kita mengingat akhir-akhir ini cuaca di Magetan, kondisi iklim di Magetan akhir-akhir ini kita rasa cukup ekstrim gitu, apalagi beberapa waktu yang lalu kita juga ada sedikit bencana khususnya di wilayah perkotaan. Nah, kita lihat kemarin ada banjir yang kalau dilihat dari kondisi geografis mestinya kan di Magetan itu tidak ada banjir gitu ya, karena khususnya di kota ya, karena kondisi geografisnya yang ada di dataran tinggi. Namun kenyataannya seperti di depan Samsat kemarin ada banjir bandang yang cukup membawa kerugian material seperti itu. Nah, mungkin ini kita perlu kaji sebenarnya kenapa ada bencana seperti itu di wilayah perkotaan Magetan. Kemudian yang menjadi pertimbangan kita bersama bahwa infrastruktur hijau ini perlu bila mana kita kaitkan dengan isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi isu penting bagi pembangunan permukiman khususnya yang kita tangani bersama gitu ya. Kalau kita melihat ke tujuan ke-6 kalau tidak salah ya, tujuan ke-6 dari SDGs, jadi Sustainable Development Goals yang menjadi panduan kita dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan khususnya bila kita melihat ke tujuan ke-6 yang di situ terdapat amanah untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi layak untuk semua. Kemudian hal tersebut juga
bisa kita kaitkan dengan tujuan ke-11 dari SDGs, yaitu membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Nah, dari latar belakang tersebut, kami mencoba menyajikan materi terkait green infrastruktur ini. Harapannya ke depan nanti infrastruktur yang kita bangun melalui program Kotaku maupun program-program yang lainnya bisa mengarah ke arah infrastruktur hijau yang artinya kedepannya dapat memperbaiki ekosistem dan kondisi pemukiman kita. Mungkin silakan lanjut ke slide berikutnya. Ya, pertama kita pahami dulu apa itu green infrastruktur ya, atau infrastruktur hijau. Infrastruktur hijau bisa diartikan adalah konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur ramah lingkungan. Ini mungkin selama ini infrastruktur yang kita bangun lebih mengarah kepada fungsi, jadi belum mempertimbangkan terkait infrastruktur yang ramah lingkungan. Kemudian pengertian berikutnya, infrastruktur hijau itu adalah infrastruktur yang tidak mengganggu siklus alami lingkungan. Jadi kalau misalkan kita membuat drainase seperti itu ya, kalau kita membuat drainase ya diharapkan drainase yang tidak mengganggu ekosistem, yang bisa bersifat berkelanjutan atau istilahnya ramah lingkungan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya infrastruktur hijau ini harus teraplikasikan gitu ya, harus diimplementasikan mulai dari tahap perancangan, pembangunan, pengoperasian sampai dengan tahap penggunaan. Jadi memang tujuannya adalah untuk melindungi, menghemat, dan mengurangi penggunaan. Aplikasiannya bisa di berbagai macam aspek. Lanjut. Saya mengambil teori ini ya. Jadi ada beberapa jenis pengaplikasian dari infrastruktur hijau ini. Nanti mungkin dari jenis-jenis tersebut kita dapat berdiskusi bersama sekiranya mana atau cara mana atau sistem infrastruktur yang seperti apa yang cocok diaplikasikan di permukiman kita khususnya. Yang pertama ada bioswale. Di sini adalah sistem yang memungkinkan air hujan itu meresap secara alami gitu. dengan menggunakan bantuan unsur tanaman, bunga, serta tanaman-tanaman lain seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pengolahan air limbah dan pengelolaan limpasan dengan menghilangkan sedimen dan polutan. Kemudian yang ketiga adalah dry pond atau kolam penahan air yang memungkinkan ada sedimen dan air itu menetap sebelum dibuang. Yang keempat adalah perencanaan pengembangan kawasan baru yang mempertimbangkan keadaan alami sekitar dan saluran drainase. Untuk ini, jadi kalau di sini memang pengembangan kawasan baru ya, jadi memang ada unsur kawasan yang khusus direncanakan, tidak sendiri gitu ya, tumbuh dengan ada perencanaan. Kalau di dinas Perkim
kita mengaplikasikannya gitu pada izin site plan untuk pembangunan perumahan baru. Di situ kita sudah ada ketentuan bahwa harus tersedia RTH sekian persen, kemudian ruang publik, ruang PSU-nya sekian persen gitu ya. Nah, untuk kebijakan yang baru ini kami mencoba menambahkan prasyarat terkait dengan harus adanya resapan gitu ya, resapan maupun biopori untuk perencanaan pengembangan kawasan baru. Yang berikutnya adalah filter strip. Ini kayak semacam pengolahan landscape itu, pengolahan bentang lahan yang fungsinya adalah untuk menyaring limpasan air hujan. Yang keenam yang mungkin bisa dapat dilakukan pada infrastruktur kita adalah green roof atau vegetasi atap yang memberikan nilai ekologis. Jadi atap yang ditambahi nilai plus dengan adanya vegetasi. Lanjut. Yang ketujuh adanya green wall atau semacam dinding ya, sepanjang dinding yang dirancang untuk menyerap polusi udara dan berfungsi sebagai penghalau suara serta menambah keindahan. Taman vertikal bisa dikatakan. Itu yang membarui. Yang berikutnya adalah grow. Jadi deretan tanaman yang berfungsi sebagai penyangga angin untuk mengurangi erosi tanah dan menyediakan habitat satwa liar. Ini kami tampilkan dulu jenis-jenisnya, nanti bisa kita pilah-pilah mana yang sekiranya memungkinkan yang bisa diaplikasikan pada pemukiman kita. Kemudian yang ke-9 ada perforated pipe, yaitu pipa bawah tanah dengan lubang-lubang kecil yang memungkinkan masuk dan keluar dari air hujan ke tanah. Mungkin dari skala kecilnya mungkin bisa kita aplikasikan melalui sumur resapan maupun biopori. Yang ke-10 adalah permukaan, jadi pengelolaan bentang lahan atau mungkin perkerasan pada jalan maupun halaman atau hal-hal serupa ya dengan konstruksi yang memungkinkan air itu menyerap ke dalam tanah. Jadi mungkin dalam hal ini yang bisa diaplikasikan yang mungkin sudah sering atau umum digunakan adalah kaitan penggunaan paving maupun grass block yang memang di situ selain fungsinya adalah sebagai perkerasan lahan, di situ juga ada unsur greennya karena air bisa menyerap ke tanah. Beda dengan perkerasan menggunakan rabat beton gitu ya, nah, itu tidak memberi kesempatan kepada air hujan untuk menyerap ke dalam tanah. Yang 11 adalah rain garden and bioretention, jadi semacam rekayasa desain gitu yang memanfaatkan batuan dan tanaman yang disusun untuk mengumpulkan, menyerap dan menyaring limpasan air hujan. Jadi untuk meminimalkan erosi gitu ya, meminimalkan erosi dan memaksimalkan penyerapan air ke dalam tanah. Yang ke-12 adalah panen air hujan. Jadi, ini menjadi salah satu solusi untuk alternatif untuk mendapatkan air selain air bersih. Gitu ya. Jadi mungkin ya penampungan air hujan ini digunakan untuk menyiram tanaman, untuk mencuci mobil, semacam itu, sehingga penggunaan air bersih dapat kita hemat dengan memanfaatkan air hujan ini yang kita istilahnya ditabung gitu ya, air hujan yang ditabung. Lanjut. Yang ke-13 adalah
eh, penggunaan vegetasi sebagai buffer gitu ya. Jadi fungsi di sini adalah untuk memperlambat aliran air ke sungai serta mengurangi erosi, sedimentasi dan polusi di saluran air. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan infrastruktur yang fungsinya adalah untuk menyimpan aliran air di bawah tanah. Nanti bisa melalui drainase, sistem drainase yang diintegrasikan dengan resapan, fungsi-fungsi resapan. Berikutnya adalah penanaman pohon, jadi tree canopy expansion gitu ya istilahnya. Jadi penanaman pohon, pemeliharaan, meningkatkan jumlah pohon yang membantu membersihkan udara, menyaring air, dan memberi naungan. Yang berikutnya adalah kayak semacam kolam retensi atau semacam embung mini atau danau buatan gitu ya, yang dibuat sedemikian rupa yang fungsinya tetap sama, jadi memang untuk meresapkan air ke dalam tanah. Jadi kaitannya nanti adalah dengan konservasi air. Air itu tidak serta-merta mengalir langsung ke badan air terdekat gitu ya. Jadi dia diberi kesempatan untuk meresap dan masuk ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah. Yang terakhir adalah pengelompokan vegetasi dengan kebutuhan yang sama, khususnya spesies lokal untuk mengurangi kebutuhan penyiraman. Yang dimaksud di sini adalah ada beberapa jenis-jenis vegetasi yang butuh air banyak, ada vegetasi yang tahan terhadap panas. Nah, itu jika dilakukan pengelompokan akan menghemat khususnya penggunaan air dalam proses penyiraman. Gitu ya. Jadi yang sekiranya tanaman tahan panas dan tidak butuh penyiraman setiap hari, jika dikelompokkan itu juga akan dapat menghemat penggunaan air bersih kita. Lanjut. Baik, secara umum seperti ini fungsi dari infrastruktur hijau. Yang pertama adalah mengurangi limpasan air hujan. Tadi saya sampaikan di pengantar awal bahwa beberapa waktu yang lalu kita ada bencana banjir yang di perkotaan yang istilahnya banjir bandang ya. Kalau asumsi awal penyebab dari banjir tersebut adalah sistem drainase yang ada sudah tidak mampu lagi menerima limpasan air hujan sehingga air meluap dan menimbulkan banjir. Nah, hal ini juga perlu kita perlu kita antisipasi bersama. Sebenarnya sistem drainase yang seperti apa yang seharusnya ada di kota, khususnya di wilayah permukiman ya, yang sebagai ranah kita untuk mengatasinya. Kemudian yang ketiga, fungsi berikutnya adalah menyaring dan menyerap polutan dalam air. Jadi memang dari beberapa fungsi tadi, jadi bila mana infrastruktur itu dikelola dengan baik, gitu ya, infrastruktur dikelola dengan baik, adalah bisa mengurangi polutan. Yang berikutnya adalah menyimpan air hujan. Jadi ini penting. Kenapa air hujan ini harus kita simpan? Karena air hujan itu merupakan salah satu sumber air kita ya, sumber air bersih kita, dan itu harus kita kelola secara bijaksana. Kalau bisa disebut seperti itu, harus dikelola secara bijaksana. Air hujan yang kalau kita lihat itu merupakan anugerah gitu ya, merupakan anugerah pemberian dari Allah,
yang harusnya kita kelola bisa kita manfaatkan secara jangka panjang berkelanjutan, karena kalau kita lihat kondisi sekarang itu air hujan itu seolah-olah ya udah biar aja mengalir gitu, biar aja mengalir, tidak kita upayakan untuk kita kelola sebaik-baiknya. Di sistem drainase kita sekarang itu kalau boleh saya sampaikan masih paradigma lama. Paradigma yang lama itu seperti apa? Jadi drainase yang mengharamkan kebocoran gitu ya. Jadi kanan kiri dibuat perkerasan yang masif, bawah juga diberi perkerasan yang masif, air ora oleh bocor gitu ya, tidak boleh bocor. Jadi harus secepat-cepatnya itu bisa mengalir ke badan air terdekat. Nah, menurut kami itu adalah paradigma lama yang perlu dirubah sebenarnya, yang perlu dirubah. Alangkah bijaknya bila mana drainase yang ada itu terdapat paling tidak titik-titik gitu, titik-titik yang dapat digunakan untuk meresapkan air ke dalam tanah. Jadi banjir bandang yang selama ini yang beberapa kali terjadi di Kabupaten Magetan itu menurut pandangan kami salah satunya adalah itu tadi, penerapan sistem drainase yang menggunakan paradigma lama gitu ya, yang tidak memberi kesempatan air untuk terserap ke tanah. Apalagi perilaku kita yang tidak kurang peduli terhadap fungsi dari drainase, jadi pemeliharaan yang kurang, membuang sampah ke sistem drainase, kemudian bahkan di beberapa tempat fungsi drainase itu beralih gitu ya, jadi ditutup, kemudian di atasnya dibangun teras rumah mereka atau dapur mereka, atau bahkan ada yang jadi dibangun toko untuk fungsi ekonomi. Nah, ini kan juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan bersama. Yang fungsi berikutnya adalah menghemat dan mendaur ulang air. Ya. Jadi memang air ini menjadi hal yang penting karena menjadi kebutuhan utama bagi kita. Sehari-hari itu kita tidak bisa lepas dari air. Jadi memang kebutuhan air bersih ini menjadi hal utama, perlu dihemat, perlu dikelola biar dapat berkelanjutan. Kemudian pengisian kembali air tanah, ini tadi saya sudah sempat singgung terkait dengan drainase. Jadi memang selain drainase, fungsi infrastruktur hijau ini untuk mengisi kembali air tanah. Oleh karena itu, kenapa tadi jenis-jenis infrastruktur adalah kebanyakan gitu ya. Kebanyakan adalah infrastruktur yang memberi ruang seluas-luasnya bagi air itu untuk terserap ke tanah. Jadi RTH, resapan, biopori, kemudian perkerasan yang memungkinkan air menyerap ke tanah, itu menjadi, kalau menurut saya, menjadi sistem konstruksi yang harus kita pikirkan bersama untuk nanti diterapkan pada program atau proyek kita selanjutnya. Kemudian yang berikutnya menyerap gas rumah kaca, ini adalah efek jauh ke depan gitu ya, kalau kita memperbanyak fungsi hijau, menambah vegetasi, itu otomatis akan mengurangi rumah kaca. Yang berikutnya adalah menambah keindahan, sudah jelas. Tadi misalnya kita melakukan
pengelompokan vegetasi, kita memberi unsur hijau pada bangunan kita, otomatis itu akan menambah keindahan. Menyediakan tempat rekreasi seperti penyediaan resapan yang digabungkan dengan fungsi RTH, yang dimana RTH itu menjadi pusat kegiatan publik, otomatis itu akan menjadi alternatif untuk tempat rekreasi. Kemudian mengurangi erosi tanah, sudah disampaikan bahwa dengan pembuatan terasiring, pembuatan barrier dari vegetasi, otomatis itu akan mengurangi erosi tanah. Ini juga menurut kami menjadi hal penting, khususnya di Kabupaten Magetan yang kondisi geografisnya khususnya di daerah atas masih berupa lereng-lereng ya. Apalagi di daerah atas di sekitar Sarangan itu sudah banyak lahan yang beralih fungsi juga menjadi hotel, menjadi tempat makan dan sebagainya, tempat rekreasi. Ini juga kalau dibiarkan terus-menerus, saya pikir juga akan mengganggu ekosistem kita. Fungsi berikutnya adalah menjaga keberagaman habitat. Mungkin fungsi juga bila mana lingkungan kita hijau, kemudian infrastruktur kita juga mengarah ke hijau dengan memanfaatkan beragam vegetasi dan sebagainya, otomatis akan menjaga habitat. Lanjut. Nah, infrastruktur hijau yang tadi jenis-jenisnya sudah disampaikan, penerapannya bisa di mana saja, ya. Kalau kita bertanya, nah ini, jadi bisa diterapkan sebenarnya di mana saja sebenarnya. Di perumahan, otomatis, gitu ya, itu menjadi hal wajib. Kemudian di jalur pedestrian untuk memberi kenyamanan, untuk memberi tadi mengurangi, mereduksi dari polutan udara, itu bisa. Kemudian yang jelas taman dan ruang terbuka hijau ini sudah pasti gitu ya, sudah pasti memberikan atau sudah pasti menyediakan infrastruktur yang berkonsep hijau. Kemudian institusi dan komersil, nah, ini mungkin perlu menjadi kebijakan bersama bahwa perkantoran maupun PSU lainnya, gitu, bangunan umum, bangunan gedung umum lainnya bisa diberi aturan gitu ya, diharuskan untuk menyediakan infrastruktur hijau di lingkungannya. Kemudian di pinggir kota, kemudian di kawasan pengembangan baru, nah ini yang tadi kami sampaikan, coba kita inisiasi pada tusi kita pada izin site plan. Jadi kita ada izin site plan, kita memang sudah mulai untuk mengharuskan ada infrastruktur hijau ini yang dibangun pada perumahan bangunan, tentunya di lahan pertanian. Ya, lanjut. Pengaplikasiannya, yang pertama pada perumahan. Kalau perumahan ini kita asumsikan yang perumahan belum terbangun gitu ya, jadi misalkan ada perumahan pengembang, mungkin mudah untuk menyusun gitu atau mengaplikasikan infrastruktur hijau ini pada site plan gitu ya, jadi lebih terencana. Ya, mungkin perlu nanti kita diskusikan bersama bagaimana kalau pengaplikasian infrastruktur hijau ini
dilakukan di perumahan yang sudah ada sekarang, yang posisinya adalah padat, kemudian ada beberapa kondisi perumahan yang sudah terlanjur kumuh mungkin. Nah, ini menjadi tantangan sendiri buat kita untuk menghadirkan infrastruktur hijau ini di lingkungan tersebut. Nah, mungkin beberapa hal yang bisa diaplikasikan itu, yang pertama mungkin menambah vegetasi dan fitur alam lain dalam meningkatkan kualitas udara. Kalau kondisinya adalah perumahan padat, di mana lahan terbukanya cukup minim gitu ya, karena biasanya kalau kita lihat di pemukiman yang padat itu seakan-akan tidak ada lahan kosong lagi untuk membuat penghijauan atau menambah vegetasi dalam halaman mereka. Biasanya teras itu sudah mepet jalan. Bahkan ada beberapa yang malah istilahnya manyak gitu ya, manyak ujungnya orang oleh mengkono, tapi dia menambah luasan lahannya, mungkin ke jalan, mungkin menutupi saluran. Nah, mungkin itu yang menjadi tantangan, mungkin bisa diarahkan vegetasi ini ke arah vertikal atau mungkin rekayasa lain, mungkin semacam hidroponik atau apa sebagainya, nanti mungkin bisa menjadi solusi dalam menambah vegetasi ini untuk meningkatkan kualitas udara. Yang berikutnya adalah rain garden untuk membantu pengisian kembali pasokan air tanah dan meningkatkan kualitas air. Jadi mungkin harus paling tidak ada sebagian lahan dalam satu lingkungan permukiman itu untuk dikosongkan gitu ya, dikosongkan tanpa perkerasan, yang di situ diisi dengan taman atau mungkin bisa kita sebutkan sebagai RTH, ruang terbuka hijau yang skala lingkungan kecil seperti itu. Yang jelas di situ harus ada infrastruktur yang dapat menyerapkan air itu ke dalam tanah. Mungkin ini kalau di kotaku sudah ada kebijakan itu, bahwa dalam setiap program, di setiap program yang ada di dalam lingkungan tersebut harus memasukkan unsur RTH. Kemudian green roof atau green wall dapat mengurangi panas. Nah, ini mungkin bisa juga diaplikasikan dalam perumahan. Di atap-atap mereka sebagian mungkin bisa direkayasa dengan menggunakan penghijauan. Yang berikutnya adalah nah ini menampung air hujan. Menampung air hujan ini menurut kami tidak memerlukan konstruksi yang sulit, gitu ya. Konstruksi yang sulit, cukup sediakan tong atau apa gitu. Pada saat musim penghujan itu diisi, kemudian nanti bisa dimanfaatkan pada saat musim kemarau, bisa untuk cocok tanam, siram-siram, dan sebagainya, sehingga dapat menghemat kebutuhan air bersih. Kemudian ini perkerasan pada lingkungan, jadi jalan, kemudian mungkin halaman itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga ada celah-celah untuk air itu merasap ke dalam tanah. Jadi mungkin untuk jalan lingkungan itu bisa digunakan paving dengan, kalau menurut saya harus dimulai gitu ya. Mulai dari sekarang bahwa jalan lingkungan dengan perkerasan apapun, kalau saya perkerasan apapun, baik itu paving itu lebih diutamakan ataupun perkerasan lainnya rapat, itu harus ditambah dengan resapan, entah itu sumur resapan ataupun biopori.
gitu ya. Itu kalau menurut kami itu menjadi hal yang harus segera dilakukan di dalam pembuatan struktur jalan khususnya di pemukiman. Nanti penempatannya seperti apa, yang jelas harus aman, gitu ya, harus aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Mungkin ada satu lagi yang bisa diaplikasikan pada di pemukiman kita, yaitu kaitan dengan drainase yang berkonsep ramah lingkungan. Jadi perlu kita tinggalkan drainase yang full dengan perkerasan masif, jadi tanpa ada resapan gitu. Jadi itu mungkin menurut saya perlu dirubah konstruksi drainase yang seperti itu. Paling tidak ada beberapa titik yang menghadirkan resapan maupun biopori atau terintegrasi dengan resapan, dengan sumur resapan. Nanti mungkin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, atau mungkin ada contoh yang sudah diterapkan pada lingkungan masing-masing seperti apa, atau manfaatnya seperti apa, nanti mungkin bisa kita sharing di sini. Baik, lanjut. Ini, kemudian penerapan infrastruktur hijau di jalur pedestrian. Yang jelas untuk penambahan vegetasi itu menjadi penting karena jalur pedestrian itu berada di sisi jalan, ya, sedangkan jalan itu sendiri adalah tempat yang dengan mobilitas yang tinggi, dengan polusi yang tinggi, gitu. Nah, itu perlu difilter menggunakan vegetasi. Dan yang berikutnya adalah tadi sama kita menambah rain garden dan biosfer atau serapan lahan untuk resapan. Memang ini kalau menurut saya menjadi tren yang isu yang mungkin perlu segera kita atasi bersama untuk memberikan seluas-luasnya lahan resapan. Bisa ditambahi dari LH untuk terkait fungsi lingkungan ini. Lanjut. Oke, ini infrastruktur di ruang terbuka hijau. Sudah pasti unsur-unsur apa yang ada di ruang terbuka hijau bisa yang bersifat alami maupun buatan atau di rekayasa, gitu ya. Di situ mungkin ada pohon vegetasi yang ada jenis-jenis yang besar dalam menyerap polutan. Kemudian di situ tersedia juga rekayasa untuk melakukan resapan air, gitu ya. Di situ perlu ada resapan dan sebagainya. Lanjut, ya. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kami menyajikan tipe-tipe infrastruktur hijau yang bisa diaplikasikan di pemukiman kita. Harapannya nanti ke depan infrastruktur yang kita bangun di pemukiman kita atau di lingkungan kita bisa menerapkan prinsip-prinsip infrastruktur hijau ini, ya. Jadi nanti mungkin dalam forum ini kita bisa diskusi bersama
kami juga butuh masukan kaitan dengan implementasi yang aplikatif, yang mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat, gitu ya, tidak membutuhkan konstruksi yang rumit, tidak membutuhkan biaya yang banyak, tapi memberi manfaat yang maksimal bagi keberlanjutan ekosistem kita. Terus bila mana lingkungan kita nyaman, lingkungan kita bisa layak, gitu ya, bisa layak, kita sendiri juga akan nyaman untuk tinggal di. Mungkin itu Mbak Uri yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Risa atas materinya pada kesempatan pagi hari ini, dan itu menambah wawasan buat kita semua, buat teman-teman terkait dengan green infrastruktur. Yang mana pembangunan infrastruktur saat ini kan selama ini hanya memperhatikan fungsinya saja. Maka dari itu permukiman hijau juga perlu dilakukan untuk lingkungan. Kemudian fungsinya green infrastruktur sendiri itu cukup banyak, dan menurut kami selain yang disampaikan oleh narasumber tadi, ada juga itu untuk sebagai estetika, atau juga mungkin bisa sebagai penghasil, mungkin tanaman hias atau apa itu yang sekarang mungkin lagi tren juga terkait dengan tanaman hias. Dan kemudian untuk pengaplikasiannya pada rumahnya yang sekarang itu mungkin melalui vegetasi yang nanti berpengaruh terhadap kualitas udara yang dihasilkan. Mengingat sekarang ini kondisi bumi kita juga seperti ini, jadi mungkin green infrastruktur ini sangat-sangat bagus, ya. Mungkin bisa teman-teman lakukan. Salah satunya untuk mendukung program-program bukan hanya Kotaku, tapi program-program yang ada di tempat panjenengan semua. Itu tadi dari Bu Tisa, mungkin kita langsung buka tanya jawab mawon, ya, yang untuk kesempatan pagi hari ini. Monggo, kami persilakan Bapak Ibu bisa raise hand atau juga bisa mengetik di kolom chat, atau monggo. Ada yang mau ditanyakan atau menambahkan atau terkait dengan apa yang disampaikan Bu Lisa tadi? Mungkin ada yang kurang pas menurut panjenengan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan lebih atau sharing. Bisa jadi sharing apa mungkin di tempat panjenengan pengalaman. Ya, Mungkin ada yang sudah diaplikasikan. Ya, mungkin ada yang sudah mengaplikasikannya di daerahnya Bapak Ibu. Monggo. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan, sekedar sharing atau menanyakan, atau mungkin membutuhkan informasi yang lebih terkait dengan infrastruktur ini. Dan kami juga mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silakan untuk mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat. Itu ada. Mungkin kita hold dulu, nanti pertanyaannya jadi satu, kita langsung ke narasumber kedua, atau bagaimana sih? Mungkin mohon izin saya bisa menambahkan terkait dengan materi yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Tisa, bahwasanya terkait dengan green infrastruktur ini memang perlu sekali diterapkan di lingkungan kita, khususnya di lokasi program Kotaku di Kabupaten Magetan. Mengingat ini ada tambahan lokasi baru lagi yang letaknya juga lebih ke barat, lebih ke arah lereng Gunung Lawu, sehingga tidak menutup kemungkinan ketika kita mengaplikasikan salah satu contoh green infrastruktur, itu juga akan berdampak pada pengamanan bencana. Jadi masih nyambung dengan
tema diskusi tematik yang hari kedua. Maka dari itu, menurut kami Magetan ini kan pada kemiringan tertentu juga daripada di lokasi yang menurut saya dataran rendah ya, tapi di Magetan ini relatif agak tinggi datarannya, sehingga kemungkinan bencana tanah longsor, kemudian yang terjadi barusan atau baru-baru ini, ternyata meskipun di lokasi yang datarannya tergolong tidak rendah, tapi juga terjadi banjir. Dan bahkan banjir atau genangan tersebut menurut kami itu sudah berlaku, sudah pernah terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Arusnya pun cukup deras karena kemiringan tadi. Maka dari itu terkait dengan green infrastruktur, dengan menambahkan vegetasi yang disampaikan di awal tadi, itu juga perlu dilakukan oleh rekan-rekan LKM maupun pemerintah desa yang ada di lokasi program Kotaku di Kabupaten Magetan. Nah, mengingat di program Kotaku juga itu mewajibkan bagaimana terkait dengan infrastruktur yang sudah terbangun itu harus dipelihara. Nah, pemeliharaan itu bisa juga terkait dengan infrastruktur yang sudah terbangun, mungkin bisa di tahun 2019-20, kalaupun memang yang 2021 ini terkait dengan penambahan estetikanya belum maksimal ya, karena yang terjadi di lokasi-lokasi di 2021 ini kan tanamannya juga baru, jadi mungkin belum berbunga atau bahkan belum berbuah. Mungkin yang di lokasi-lokasi tahun sebelumnya. Pak Ardiono mungkin bisa menambahkan terkait dengan estetika yang ada di BPM, lokasi BPM 2020. Pemeliharaannya sampai dengan sekarang terkait dengan infrastruktur yang menurut saya juga ramah lingkungan ya. Monggo Pak Dion Caam bisa menambahkan yang ada di sampelnya. Kondisi tanamannya seperti apa, kemudian mungkin bisa diceritakan hasil dari kegiatan infrastruktur, manfaatnya sampai dengan sekarang. Apakah sudah ada yang rusak atau mungkin terus ada perbaikan seperti itu, mungkin bisa disampaikan. Monggo Pak Dion, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Jadi, kenapa untuk estetika di Desa Sempol itu tanaman jeruk santang madu sama tabebuya. Untuk saat ini pohonnya sudah besar Pak, ada yang sudah berbuah tapi belum banyak. Jadi itu sepanjang jalan itu ditanami jeruk santang, sama yang jalan pendidikan itu tabebuya. Jalan perencanaan sehat tabebuya, jalan yang utara itu ditanami pecut, gelodokan pecut. Jadi saat ini pohonnya sudah tinggi-tinggi. Untuk tabebuyanya ada yang sudah berbunga, ada yang belum. Tapi yang jelas di situ sudah bisa untuk merindangkan jalan nggih. Jadi jalannya sudah nopo nggih nek Jawane nuyup. Selain itu setiap hari Jumat di Desa Sempol, terutama di jalan perencanaan sehat yang ada tabebuya sama jeruk santang itu dibuat senam. Jadi tiap Jumat di situ senam-senam lansia itu tiap hari Jumat ada di situ. Jadi untuk perkembangan di Desa Sempol yang itu saya melihat sekitar 3 minggu yang lalu sudah banyak yang berbuah. Tapi untuk saat ini mungkin ada tambahan lagi. Memang banyak ada yang mati, tapi tidak banyak karena perawatannya KPP. Untuk sementara itu Pak, untuk estetika di Desa Sempol. Untuk yang randu gede
untuk tanaman yang produktifnya nggih belum banyak nggih, cuma tanaman tabibuya saja. Mungkin itu Pak Abi. Oke. Ya, terima kasih Pak Ardiono selaku fasilitator pendamping di lokasi BPM. Ini beliaunya memfasilitasi kegiatan BDI dan BPM ya di 2019 bahkan 2000 sebelumnya sampai 2020 dan 2021 ini mendapatkan 3 lokasi, sehingga beliaunya juga cukup paham sekali terkait dengan infrastruktur hijau yang dibangun di lokasi BPM program Kotaku. Kemudian tadi disampaikan bahwasanya di beberapa lokasi atau mungkin di lokasi paving ya disebutkan bahwasanya dipakai untuk kegiatan senam. Nah, kalau di lokasi paving ini yang lagi viral kan sebelah jalan paving, kemudian sebelahnya ada lokasi persawahan, di mana lokasi persawahannya dipakai untuk bercocok tanam atau menanam padi, tandur ya bahasa Jawanya. Kemudian di sisi yang lain di jalan paving infrastrukturnya dipakai untuk senam ibu-ibu. Nah, ini ada 2 hal yang berbeda ini. Apakah juga teraplikasikan di Sempol ini, Pak? Nah, saya kira ini yang juga menjadi menjadi viral ketika infrastruktur yang beralih fungsi ya. Jadi, meskipun dipakai senam, tetapi harus memperhatikan dari fungsi dasarnya yaitu untuk pemakai jalan. Tapi saya kira di lokasi-lokasi kami bahkan di Sempol ini sudah kita pastikan ada jalan-jalan yang memang cukup ramai dan ada juga jalan yang cukup rindang atau sepi sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Itu tambahan dari kami. Kemudian lanjut. Nggih, monggo. Jadi mungkin kami sampaikan sebenarnya kaitan dengan menambah nilai gitu ya, menambah nilai plus dari fungsi infrastruktur ini ke arah hijau itu sebenarnya sudah kami lakukan gitu di beberapa pekerjaan kami gitu ya. Jadi kalau nanti dengan teman-teman semua lihat di Jalan Raung itu kita ada pekerjaan paving di sana. Nah, di beberapa titik itu kita sudah membuat resapan. Jadi karena memang di jalan gang di Jalan Raung itu cukup padat gitu ya. Di situ padat, gangnya sempit, hanya sekitar tidak sampai 2 meter, tapi sampai 1,5 saja. Ternyata ada bermasalah dengan air. Itu ada titik pertemuannya kita buat resapan. Kemudian ada di Pelausan juga, saya lupa di RT berapa itu, kami juga ada pekerjaan paving di drainase di sana. Nah, di dalam drainase itu kita rekayasa sedemikian rupa sehingga pada titik-titik bak kontrol itu di dalamnya kita buat resapan. Kita buatnya di bak kontrol, di situ ada jaringan, kemudian di bawahnya ada resapan. Paling tidak ada sedikit bidang untuk air itu terserap ke tanah. Begitu juga di Kaudanan, di Kelurahan Kaudanan kita ada juga drainase gitu, pekerjaan drainase, di situ juga kita buatkan resapan. Nah, mungkin teknik-teknik seperti ini bisa ditambahkan pada infrastruktur yang sudah terbangun, khususnya di ex pekerjaan Kotaku gitu ya, ex pekerjaan Kotaku. Monggo silakan di jalan yang sudah terbangun dibuatkan sedikit lahan atau sedikit ruang untuk resapan tadi. Mungkin dari LKM bisa menambah nilai plus dari bangunan yang sudah terbangun di Kotaku. Ya, di drainasenya dibikinkan ada jalan alur untuk ada resapan gitu ke arah resapan. Jadi tidak serta-merta infrastruktur yang sudah terbangun di wilayah dengan masing-masing berhenti di situ. Coba mulai dari sekarang kita
beri nilai plus dari fungsi infrastruktur tersebut ke arah konsep hijau. Saya pikir itu masih memungkinkan untuk dilakukan sekarang meskipun sudah terbangun. Mungkin itu pandangannya. Kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekali lagi ini saya tawarkan seperti yang sudah ada tambahan dari Bu Tisa tadi disampaikan Mas Hading juga dari Pak Ardian dari fasilitator tadi. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin ditanyakan bagaimana mungkin untuk pengaplikasiannya di tempat panjenengan dengan kondisinya di tempatnya Bapak Ibu. Mungkin bisa sharing di sini, mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan kondisinya jenengan di sana seperti apa, kemudian bisa ditanyakan semacam diskusi dengan Bu Tisa dengan kondisi seperti ini kita harus bagaimana gitu mungkin. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 10 lebih. Sambil menunggu mungkin masih pikir-pikir juga deh, bisa nanti ditanyakan setelah dari paparan yang kedua disampaikan. Dan karena di sini juga sudah hadir narasumber yang kedua kita, sama datang Bu Eni dari DLH. Untuk itu sebelumnya saya mungkin bisa bertemu dengan Pak Taufik. Iki. Sampai. Oke. Berarti langsung ke materi saja enggak? Oh enggak. Masih rapat. Oke. Baiklah Bapak Ibu, ini kita langsung saja ke materi yang kedua. Temanya pada kali ini adalah terkait dengan persampahan. Nah, persampahan ini sebetulnya menarik juga dari Bapak Ibu karena sampah itu sudah benar-benar mendunia ya. Permasalahan terkait sampah ini nanti Ibu Eni dari Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan akan menyampaikan materi dan disiapkan nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya langsung nanti setelah materi selesai lalu kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Jadi nanti diskusinya bukan hanya dari materi persampahan, mungkin yang dari materi pertama dari Bu Tisa tadi Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan boleh. Jadi nanti kita diskusinya untuk dua materi sekaligus, dari materi yang pertama dan materi yang kedua. Ini pukul 10 lebih 16, nanti waktunya 30 menit deh, Ibu. Jadi 30 menit cukup ya. Mungkin nanti sampai dengan pukul 10.45. Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Eni dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Puri atas kesempatannya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Ini sudah siang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian. Mohon perkenannya, saya Eni Purwanti dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Dan saya ini diutus Mbak Puri. Saya bukan menggurui, ini hanya menyampaikan informasi yang biasanya jadi trending topik terkait persampahan. Jadi mungkin bisa dimulai ya, Mas. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin sebelum saya paparan pasti sudah ada pertanyaan. Nanti boleh langsung disampaikan di kolom chat atau ini ya Pak Uli. Karena ini bersinggungan temanya dengan kotaku ya. Kotaku itu kan kota tanpa kumuh. Nah, biasanya yang bikin kumuh itu sampah, sudah jadi rahasia umum. Dan itu setiap hari kelihatan di depan mata dan setiap hari kita menghasilkan. Makanya saya akan menyampaikan informasi ya Bapak Ibu. Ini saya mempunyainya sudah lama tapi nggak pintar-pintar soal sampah karena masalahnya belum tuntas. Jadi saya akan lebih fokus untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Karena kalau Kotaku ini operatornya masyarakat semua ya Mas. Ya. Oke. Lanjut Mas.
Nah, ini lebih gampangnya kalau sekarang itu kita pakainya piramida. Yang sudah kita lakukan itu piramida. Jadi pada umumnya dari dulu sampai sekarang, meskipun kita dari kecil sudah diajari jangan buang sampah sembarangan, tapi dari dulu sampai sekarang ternyata itu terus dan perilaku itu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi kita biasanya piramidanya yang paling bawah itu sampah itu pasti numpuknya di TPA. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berhubungan sampah, silakan di TPA di daerah manapun di seluruh Indonesia itu hubungan sampahnya luar biasa. Nah, arahnya untuk pengelolaan sampah yang terbaru, sebenarnya nggak terbaru sih, ini sudah beberapa tahun mulai dirintis adalah piramidanya kita balik. Jadi kita lebih banyak ke upaya pencegahan, pembatasan, guna ulang, daur ulang, baru sisanya atau yang tidak bisa diapa-apakan ya istilahnya, baru itu yang dibawa ke TPA. Nah ini bukan hanya PR-nya Dinas Lingkungan Hidup, tapi PR kita bersama. Karena tanggung jawab sampah itu kan tanggung jawabnya ada di penghasil sampah. Ya, penghasil sampah itu siapa? Ya masing-masing dari kita. Kalau dari satu orang itu rata-rata menghasilkan sampah 0,4 kilo per hari, ini kan bisa menghitung sendiri. Misalnya dalam satu rumah Bapak Ibu ada 4 orang, dengan hitung saja 4 kali 0,4, biasanya berapa? 1,6 ya, 1,6 kilo per hari. Itu kalau ditumpuk, ngalah-ngalahnya tumpukan tabungan nanti kalau yang ini. Lanjut Mas. Oke, sebenarnya kita sudah ada gerakan pilah sampah sejak lama. Jadi kenapa gerakan pilah sampah ini nggak berhenti sampai sekarang? Karena berdasarkan ini survei dari BPS, 80% masyarakat itu memang setuju untuk memilah sampah. Akan tetapi 74%-nya itu tidak pernah melakukan. Nah, kita termasuk yang 74% ini atau tidak? Nanti yang menjawab kita sendiri. Dan ini surveinya BPS ya, bukan surveinya daerah ini. Jadi di 2017 itu apakah nanti angkanya yang 74 akan turun atau malah naik gitu. Itu tergantung dari masing-masing kita. Makanya gerakan pilah sampah dari sumber atau gerakan pilah sampah dari rumah itu masih menjadi PR besar karena memang meskipun sumber daya manusia sudah kualitasnya bagus, tingkat pendidikannya tinggi, tetapi ternyata untuk memilah sampah dari rumah persentasenya sangat kecil. Tahu milah sampah itu tahu dan setuju, nggak banyak yang menolak untuk milah sampah, tapi yang melakukan itu yang masih sedikit. Lanjut Mas. Ini gambaran sederhana pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Magetan dan saya pikir juga di kabupaten lain hampir sama pengelolaan sampahnya. Jadi dari sampah rumah tangga atau sampah dari jalan biasanya kan diserahkan ke petugas kebersihan ya. Nah sebelum dibawa ke TPA, kalau dulu kumpul angkut buang TPA, kumpul angkut buang TPA. Ini kita ada upaya untuk memilah, untuk memanfaatkan dulu, baru yang tidak dapat dipilah ditimbun di TPA. Ada upaya di situ, ada untuk pemilahan itu bisa melalui bank sampah, bisa melalui TPS 3R, bisa juga biasanya diambil pemulung sampai saat ini profesi pemulung itu masih ada, berarti potensinya masih sangat besar. Bahkan di TPA kami pemulung itu juga masih ada sampai sekarang. Berarti potensinya sampah yang dipilah masih sangat besar. Ini berarti linear dengan hasil survei tadi bahwa 74% itu tidak melakukan pemilahan. Lanjut. Nah, ini untuk khusus di Kabupaten Magetan, kita ada beberapa regulasi yang mendukung untuk pengelolaan sampah. Dan menurut saya, regulasi-regulasi ini merupakan kelebihan Kabupaten Magetan dibanding daerah-daerah yang lain. Ya, jadi ada Perda nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah,
kemudian Perda nomor 1 tahun 2016 tentang composting, karena 60% sampai 80% sampah itu yang dibuang adalah sampah organik yang mestinya bisa jadi sumber daya untuk kompos. Oke, kemudian ada Pergub nomor 15 tahun 2016 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. Kemudian yang terakhir adalah Pergub nomor 47 tahun 2018 tentang Jakstrada dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Jadi kalau untuk regulasi kita lengkap, bahkan khusus untuk sampah organik ini sudah ada perdanya tersendiri. Jadi Bapak Ibu, kita sebenarnya punya panduan yang lengkap, tinggal kita menguatkan niat untuk mengupayakan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Lanjut, Mas. Oke, nah ini yang terakhir tadi saya sampaikan ada Jakstrada, kebijakan dan strategi daerah. Ini kemarin nyusunnya dengan Bapeda ya Mbak Uri. Targetnya ini kita diwajibkan ikut targetnya Jakstranas. Jadi kita nggak boleh bikin target sendiri. Target ini adalah target given ya, dari pusat, jadi daerah itu memang diwajibkan menyusun target yang sudah mereka tentukan. Kemarin kita sempat berargumen karena targetnya ini terlalu tinggi kalau untuk daerah, tetapi karena memang peraturan presidennya memang kita itu harus mengikuti targetnya nasional, ya mau tidak mau kita berupaya sebaik mungkin gitu ya Mbak Ura. Jadi kenapa angkanya kok bisa menargetkan sekian gitu. Nah, target ini adalah target given dari nasional. Nah, kita berada di posisi 2021 nih. 2021 yang karang kuning itu untuk target pengurangan sebesar 24%. Apakah nanti akan tercapai? Selama tidak ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian, ya akan sulit. Karena kalau pengurangan ini yang diukur adalah yang dilakukan oleh masyarakat. Oke, balik lagi. Nah, 2021. Kemudian Jakstrada ini targetnya sampai 2025 sebesar 30% pengurangan dari total timbulan sampah yang ada di Kabupaten Magetan. Jadi tadi saya mengatur kalau misalnya satu orang itu 0,4 kilo per hari, semisal asumsinya penduduk Magetan 700.000, ya kita kalikan saja 700.000 kali 0,4, ketemunya berapa ton. Nah, targetnya kita adalah 30% dari sekian ton sampah. Luar biasa. Targetnya luar biasa. Ini bukan hal yang mustahil nih, tapi memang perlu komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Nah, untuk yang di Kabupaten Magetan, kita ada upaya-upaya termasuk instruksi Bupati Magetan nomor 1 tahun 2019. Di antaranya adalah mendirikan bank sampah di tiap desa atau kelurahan minimal 3. Kemudian mendirikan TPS 3R minimal di tiap kecamatan ada. Kalau kita ada 18 kecamatan minimal 18. Tetapi trennya untuk saat ini kalau untuk satu kecamatan satu TPS 3R itu rasanya sulit. Jadi akan lebih mudah kalau di desa atau kelurahan untuk pembangunan TPS 3R, karena kalau ini kan terkait nanti dengan luas lahan dan lain sebagainya. Lanjut, Mas. Jadi untuk pengurangan sendiri, yang dimaksud pengurangan itu seperti apa sih? Itu di undang-undangnya ini sudah ada. Jadi kalau pengurangan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, ya, Bapak Ibu, itu mulai dari kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang, sama guna ulang atau pemanfaatan kembali. Nah, hal ini ditindaklanjuti dengan PP nomor 81 tahun 2018 lah. Caranya bagaimana kita bisa melakukan pengurangan? Jadi setiap orang itu bahkan di sini sudah diatur demikian, sudah dicontoni lah kasarannya, sudah dicontoni
Jadi tiap orang itu bisa yang pertama misalnya menggunakan bahan yang dapat dipakai berulang-ulang, yang dapat didaur ulang. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah familiar ya dengan 3R itu. Reduce, reuse, recycle gitu. Familiar, tapi apakah kita sudah melakukan? Nah, pengurangan di sini adalah aktor utamanya masyarakat dan produsen. Jadi masyarakat punya kewajiban untuk melakukan pengurangan. Ini berdasarkan regulasi, bukan saya yang bilang loh ya. Nah, untuk yang aktornya masyarakat ini yang dapat dilakukan antara lain melalui dua bentuk. Tadi ada bank sampah dan TPS 3R. Sekarang kita akan masuk ke bank sampah. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mempunyai bank sampah. Lanjut Mas, berikutnya adalah bank sampah. Nah, ini ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang terbaru. Ini terbaru, baru keluar dari oven ini, Mbak Uri. Jadi menggantikan permen LH ya, yang 2012 ini diganti yang terbaru, masih anget. Kemarin juga kita baru sosialisasi untuk permen LH ini. Yang dimaksud bank sampah itu seperti apa? Kalau ini saya jiplak persis ini yang ada di permen LH, bahwa bank sampah itu adalah fasilitas untuk mengelola sampah, mengelola dengan prinsip 3R. Nah, fungsinya untuk apa? Sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku. Tadi karena 74% itu ternyata tidak melakukan, meskipun 80%-nya setuju. Kemudian untuk pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan atau pemerintah daerah. Nah, kalau dari permen ini, bank sampah itu ada 2 jenis. Mungkin Bapak Ibu mengenalnya hanya bank sampah gitu saja. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama adalah bank sampah induk, biasa kita singkat BSI, dan bank sampah unit atau BSU. Nah, yang dilakukan Bapak Ibu di desa, di kelurahan, di RT, di RW, itu yang di sini dimaksud sebagai bank sampah unit. Lanjut, Mas. Nah, untuk bank sampah unit ini, monggo nanti Bapak Ibu bisa dicermati bareng-bareng apakah bank sampahnya sudah dikelola seperti yang tersurat di dalam permen LH. Apakah sudah ada struktur kelembagaannya. Kemudian apakah sudah mempunyai SK. Jadi kalau bank sampah ini di SK-kan Bapak Ibu oleh Pak Lurah atau Pak Kades atau sebutan lainnya. Itu jadi harus ada SK-nya. SK ini adalah bentuk legalitas legalitas dari kelompok. Kemudian juga bentuk tanggung jawab dari pimpinan setempat. Jadi kalau yang melahirkan itu Pak Lurah kan nanti Pak Lurah juga ikut bertanggung jawab. Masa sudah di SK-kan kok nggak diopeni. Seperti itu. Kemudian wilayah cakupannya itu sampai apa? Apakah hanya di lingkup RT? Apakah hanya di lingkup RW? Apakah sudah sampai kelurahan atau desa gitu? Jadi macam-macam kalau bank sampah unit ini semuanya disebut sebagai bank sampah unit. Tidak dilihat cakupan wilayahnya mau RT boleh, RW boleh, bahkan satu desa atau kelurahan pun tidak jadi masalah. Kemudian yang keempat adalah memiliki nasabah. Namanya bank, ada nasabahnya. Nah, nasabah ini bisa berasal dari rumah tangga, bisa dari UMKM yang ada di wilayah tersebut. Jadi misalnya ada toko atau mungkin ada di pasar gitu kan, ada penjual, ada pedagang kaki lima. Itu boleh menjadi nasabah. Kemudian yang terakhir adalah memiliki SOP. Jadi ada standar operasional prosedurnya. Jadi ada jam operasionalnya, misalnya bank sampahnya bukanya seminggu sekali. Kalau pas hari Minggu, atau bukanya hanya 2 minggu sekali kalau pas pertemuan RT atau pas arisan. Itu disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah. Kemudian ada jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah. Apakah ada petugas yang menjemput keliling
ataukah nasabahnya setor kemudian dipul di salah satu rumah warga atau mungkin di pos kamling, itu kan ada kesepakatannya. Kemudian ada pencatatannya. Jadi datang itu sampahnya itu ditimbang, kemudian dicatat berdasarkan sampah yang terpilah. Semakin tinggi pemilahan, biasanya harganya juga semakin bagus. Ya. Tapi kalau di istilah kami sampahnya yang campur, itu biasanya harganya juga lebih murah. Taruhlah misalnya yang campur 1 kilo dihargai 2.000, tapi kalau sudah dipilah-pilah nanti akan disesuaikan harga dari masing-masing jenis sampahnya. Misalnya dari botol bekas air mineral, dari kardus, dari itu nilainya berbeda kalau dipilah dengan yang dicampur. Ini juga tergantung dari masing-masing bank sampah, karena masing-masing bank sampah punya aturan main sendiri yang disepakati bareng-bareng. Kemudian, dan yang terakhir adalah ada pemanfaatan kembalinya. Jadi nggak hanya sekedar dikumpulkan, dikumpulkan tok terus dijual gitu, tapi juga ada pemanfaatan kembali. Jadi itu untuk yang bank sampah unit. Nah, ini lanjut, Mas. Ini Bapak Ibu, kami tampilkan ini kondisi terkini peta sebaran bank sampah di Kabupaten Magetan, ya. Untuk bank sampah yang tercatat yang sudah terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan itu ada sekitar 360 unit bank sampah. Nah, ini kalau warnanya merah itu konsentrasinya tinggi, jadi jumlahnya lebih banyak kalau yang merah. Nah, ini bisa Bapak Ibu bersani, memang yang masih banyak itu ada di wilayah perkotaan, ya. Jadi bank sampah yang ada di Kabupaten Magetan itu tercatatnya banyak, akan tetapi sebarannya belum merata, belum merata di 18 kecamatan. Bisa jadi di kecamatan atau di daerah Bapak Ibu sudah ada bank sampah, akan tetapi belum didaftarkan di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi seandainya Bapak Ibu sudah punya bank sampah, ini juga kami informasikan ya kepada Bapak Ibu, kalau sudah mempunyai kelompok yang namanya bank sampah, silahkan nanti dilengkapi, kalau belum ada SK-nya dilengkapi dengan SK-nya. Kemudian SK-nya dikirim ke kami ya Bapak Ibu, supaya bisa kami tetapkan di kabupaten. Nanti akan masuk di database kami. Ini kami ambil dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Jadi bank sampah yang terdata di DLH, ini kami sampaikan ke kementerian Bapak Ibu. Jadi ini satu Indonesia ini sumber informasinya sama. Bisa kita lihat nanti sebaran di masing-masing kabupaten kota yang ada di Indonesia. Lanjut. Kalau tadi sudah bicara tentang bank sampah unit ya, yang ada di tingkat RT, RW maupun di desa atau kelurahan. Kalau untuk yang bank sampah induk, ini masih dibidani oleh Dinas Lingkungan Hidup, karena bank sampah induk ini jangkauannya adalah 1 kabupaten. Jadi Bapak Ibu kalau belum perso, kita ada bank sampah induk namanya Omah Api. Jadi lokasinya di Jalan Samudra di di Kelurahan Bulukerto. Jadi di sampingnya rumah pemotongan hewan itu. Kalau Bapak Ibu ingin berkunjung ke sana, ingin belajar langsung tentang pengelolaan sampah, pemilahan, monggo silahkan. Kami buka jam operasional itu jam 7.30 sampai jam 13. Dari Senin sampai Minggu. Jadi setiap hari kita ada aktivitas. Nah, untuk program kerjanya mungkin nanti bisa diadopsi oleh Bapak Ibu yang punya bank sampah baru. Ada menabung sampah, ada sedekah sampah, dan kita lebih fokus ke sosialisasi dan bibit tanaman, produk daur ulang, kompos,
Kemudian ada sekolah alam, tapi untuk sekolah alam ini belum kami buka karena memang kondisinya sekarang sedang hujan, jadi masih terbatas. Kemudian juga ada pembinaan bank sampah unit. Terakhir kemarin kami lakukan ke 70-an bank sampah unit untuk pembinaan. Jadi modelnya itu bisa kami diundang ke wilayah Bapak Ibu atau bisa Bapak Ibu yang datang ke BSI. Kalau saya menyarankan lebih bagus datang langsung ke BSI, jadi bisa tahu persis jadi proses pemilahan itu seperti apa. Dan di sana kami contohkan yang sederhana yang bisa dilakukan. Jadi biar nggak awang-awangan gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah pakai mesin, pakai ini, nah nanti sudah mikirnya terlalu jauh. Makanya kita pakai yang sederhana. Lanjut. Ini ada beberapa kegiatan di Bank Sampah Induk kami. Kami juga sudah menerima kunjungan yang paling jauh dari Solo, Mbak Wuri kemarin malah belajar ke sini. mungkin sambil piknik ke Sarangan. jadi di situ bisa lihat cara milah itu seperti apa, kemudian memilahnya bagaimana. Juga di sini diinformasikan harga dari masing-masing jenis sampahnya, ya. Jadi karena harga sampahnya ini kan dinamis, ya, sesuai dengan harga pasar. Karena kita bukan mengejar ekonominya, tapi kita lebih banyak ke edukasi dan pembinaan. Jadi untuk secara ekonominya itu merupakan dampak mawon. Kalau Bapak Ibu mungkin nanti bisa dioptimalkan, ya, untuk yang dari sisi ekonomi, tapi jangan lupa bahwa kita bergerak itu niatnya untuk menjaga kualitas lingkungan, supaya lingkungannya tidak tercemar dulu. Jadi kalau misalnya ada dampak rupiah itu, ya alhamdulillah gitu. Jadi ada bank sampah yang memang nggak diambil tabungannya, tapi semua disedekahkan, kemudian dijadikan kas. Nanti kalau ada event, misalnya kalau zaman dulu sebelum pandemi kan ada 17-an, nah kemudian ada acara piknik atau bikin seragam, itu diambilkan dari kasnya bank sampah. Gitu. Tapi ada juga ini macam-macam, ya, kalau prakteknya bank sampah ini tergantung wilayahnya masing-masing, karena berdasarkan kesepakatan. Ada juga yang dipakai untuk tadi full untuk kegiatan masyarakat, tetapi juga ada yang sistem bagi hasil. Contohnya untuk 85% itu masuk ke tabungannya nasabah, yang 15% masuk untuk kas operasional bank sampah. Itu juga ada. Tapi juga ada yang komposisinya macam-macam. Ada yang 50% itu tergantung kesepakatan dari masing-masing. Karena lingkupnya bank sampah kan muncul itu kan dari kelompok, ya, dari kelompok dulu. Lanjut. Nah, kalau tadi bank sampah, sekarang TPS 3R. TPS 3R ini sekarang yang lagi ngehits, ya Mbak Uri. TPS 3R ini karena memang ternyata kebutuhan pengelolaan sampah di desa kelurahan itu sangat tinggi. Selama ini kan sarprasnya kan belum terpenuhi. Nah, TPS 3R ini merupakan salah satu upaya untuk mengelola sampah di desa maupun di kelurahan. Jadi pada prinsipnya TPS 3R ini adalah pengelolaan sampah berbasis 3R. Jadi jangan salah paham. Kalau ada pengelolaan sampah di desa kelurahan yang namanya TPS 3R diartikan sebagai tempat untuk nimbun-nimbun sampah. Nah, keliru, karena di TPS 3R ini sampah dikumpulkan, dipilah, kemudian diolah. Dengan dipilah dan diolah diharapkan dapat memberikan nilai ekonomis ke kelompok itu sendiri. Karena TPS 3R ini operatornya memang kelompok masyarakat. Bank sampah kelompok masyarakat, TPS 3R juga kelompok masyarakat. Jadi karena operatornya seperti tadi, ya, untuk pengurangan, jadi operatornya adalah masyarakat. Nah, untuk TPS 3R ini ada 3 hal yang perlu dicermati. Jadi ini sinergi ini nggak bisa diputus. Makanya tadi saya matur ke panjenengan bahwa
untuk urusan pengelolaan sampah ini bukan urusannya pemerintah semata atau DLH semata, tetapi dari penghasil sampah itu sendiri. Jadi butuh proses pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah, butuh proses pemberdayaan. Ini yang harus dilakukan terus-menerus. Kalau bangun itu kan sekali bisa jadi gitu. Tapi setelah itu terus kalau tidak ada penguatan kelembagaan, eman-eman nanti jadi monumen ya Mas ya. Iya, apalagi sudah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Dan saya yakin untuk mendapatkan prioritas pembangunan itu juga tidak mudah. Prosesnya juga cukup panjang. Kemudian untuk keberlanjutan kita juga ada pembinaan dan pendampingan. Lanjut, Mas. Jadi ada dua hal secara garis besar ya, sampah anorganik dan sampah organik. Kalau yang di bank sampah tadi, yang disetorkan hanya yang layak secara ekonomi. Tetapi kalau yang di TPS 3R ini semuanya diambil. Jadi ini bagian sederhananya seperti ini untuk yang anorganik. Jadi memang sebaiknya sampah itu sudah dipilah dari masing-masing rumah. Karena yang paling tinggi itu di biaya pemilahan. Biaya pemilahan itu menghabiskan energi, menghabiskan biaya. Jadi kalau misalnya kita bisa menekan di upaya pemilihan di rumah, itu akan lebih efektif. Okay. Untuk yang di TPS 3R ini, prinsipnya sampah terpilah, diangkut, kemudian nanti dipilah-pilah lagi, karena kalau dari rumah itu kan pemilahannya masih secara kasar. Nah, untuk di TPS 3R ini nanti bisa lebih detail. Jadi kalau misalnya contohnya botol air mineral itu kan nanti tutupnya itu dipilah sendiri. Kemudian labelnya dilepas. Itu nanti nilai jualnya juga beda. Lanjut. Nah, selain anorganik, di TPS 3R ini juga harus ada pengolahan sampah organik. Biasanya ini yang terlupakan. Biasanya hanya sibuk untuk ngurusi anorganiknya, diambil kardus, botol, dan lain sebagainya. Yang organiknya lupa untuk diolah. Makanya kalau di TPS 3R ini biasanya kami lihat pengolahan sampah organiknya ada atau tidak gitu. Kalau tidak ada berarti belum berfungsi secara optimal. Jadi teknologi yang dipakai untuk pengolahan sampah organik di TPS 3R ini yang sederhana. Yang sederhana, jadi bisa pakai aerator bambu ya ini. Kemudian lanjut. Kemudian ini pakai bata perungga. Itu sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa dilakukan. Jadi pada prinsipnya untuk proses pengomposan ini kalau kita biarkan nggak pakai treatment itu biasanya sampai 2 bulan, 3 bulan baru jadi komposnya. Tapi kalau kita pakai treatment bisa lebih cepat. Ini berdasarkan pengalaman ya Bapak Ibu, kami punya namanya rumah kompos di pasar sayur sama di TPA. Jadi untuk pengomposan ini sampah organik kita perkecil ukurannya dulu. Kalau sampah daunnya itu rada ulet, biasanya kita pakai mesin cacah. Tetapi kalau hanya sampah sayur seperti sisa masak, ada obes, kemudian kulit buah atau dan sebagainya itu nggak perlu dicacah sebenarnya. Hanya dicacah pakai manual, pakai pisau itu nggak apa-apa. Yang penting ukurannya diperkecil, tujuannya apa? Untuk lebih mempercepat proses pengomposan. Gitu. Jadi kalau mau dipakai aktivatornya bisa pakai, biasanya yang sering familiar itu kan Bapak Ibu pakainya EM4 ya, itu relatif murah. Atau kalau enggak pakai biang kompos, jadi kompos yang sudah jadi. Itu juga lebih efektif. Jadi dicampur antara bahan kompos yang mentah dengan biang kompos, nanti didiamkan sambil ada proses pembalikan. Kalau terlalu kering bisa disemprot ya. Kalau teman-teman di rumah kompos itu 27 hari itu sudah panen. Jadi enggak selama kalau misalnya hanya dibiarkan itu kan sampai 2 bulan, kadang sampai 3 bulan gitu ya. Dan hasil komposnya juga lebih bagus.
Saat ini kita ada produksi 1 unit rumah kompos itu kira-kira ada 4 ton lah. Dan ini sudah banyak yang antri untuk permintaan kompos karena ini kan musim penghujan, banyak yang mulai nanam gitu. Oke, lanjut. Nah, ini hanya informasi Bapak Ibu. Jadi di 2021 ini kita ada 3 lokasi pembangunan TPS 3R. Ini belum, Mbak Uri belum ke sana ya, Mbak Uri sudah jadi. Jadi belum nggih karena waktunya nggih rada repot. Jadi ada di Desa Sumberdukun, ada di Kelurahan Tawanganom sama Kelurahan Karangrejo. Jadi memang untuk TPS 3R itu ada keperluan hanggar, kemudian juga ada untuk pengangkut. Jadi untuk pengumpul ada roda 3 atau mungkin gerobak. Kemudian ada mesin untuk mencacah, mesin untuk mengayak, kemudian dilengkapi kantor, dilengkapi ipal, ini juga dilengkapi sumur resapan. Ya idealnya kalau pengelolaan sampah itu ya seperti ini, idealnya, ya. Tapi Bapak Ibu yang belum bisa mempunyai TPS 3R seideal ini, tetap bisa dilakukan dengan hal yang sederhana. Jadi dimulai dari hal yang bisa kita lakukan. Jadi itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan sekarang, nggak usah kita terlalu sambat ya teman-teman. Karena tujuan utamanya kita untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Nanti kalau lingkungannya bersih, yang menikmatikan juga kita sendiri. Nanti kalau ada persoalan lingkungan, nanti yang kena juga kita sendiri. Jadi saya rasa itu nih Bapak Ibu informasi dari kami. Mbak Wuri, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Mbak Wuri. Baik, terima kasih Bu Eni sudah dijelaskan secara panjang kali lebar terkait dengan sampah. Banyak sekali yang bisa kita banyak sekali informasi tambahan yang disampaikan tadi dari Bu Eni terkait pengelolaan sampah, terus kemudian juga target-targetnya yang itu semua pada dasarnya itu kembali ke kita, ya. Kita tuh mau apa enggak gitu kan, kuncinya itu ada di kita. Penghasil sampah itu kan di kita, di manusianya yang penghasil utamanya itu di kita. Nah, tinggal di kitanya itu nanti mau apa enggak, ada kemauan apa enggak, kembali lagi ke, jadi kalau misalnya infrastruktur sudah tersedia, kemudian sosialisasi sudah dilaksanakan, kebutuhan-kebutuhan tercukupi, tapi kalau kitanya sendiri kurang, kesadarannya kurang dan kesadarannya masih sangat rendah, saya rasa itu juga akan sulit. Untuk itu harus ada sinergi antara kita masyarakat dan juga pemerintah untuk supaya sampah itu benar-benar bisa ditangani dengan baik di Kabupaten Magetan. Karena itu merupakan isu utama di semua daerah, bukan hanya di Kabupaten Magetan. Kita bayangkan saja seperti yang disampaikan Bu Eni, dari dalam waktu 1 hari saja sampah dari rumah tangga itu saja, belum dari perkantoran, belum dari restoran, belum dari hotel, belum dari rumah sakit itu juga sampahnya. Itu kita mulai dari diri kita sendiri aja. Mungkin rumah tangga terlalu besar, jadi kita sendiri aja baru berangkat itu kita sudah sampai kantor, dapat ikut rapat, dapat snack. Nah itu sudah menghasilkan sampah juga, ya. Dan sebetulnya Bupati Magetan itu sangat care dengan penanganan sampah di Kabupaten Magetan. Terbukti tadi disampaikan Kabupaten Magetan termasuk yang concern dalam penanganan sampahnya, termasuk regulasinya sudah sangat lengkap. Yang belum itu tinggal tindakannya mungkin, ya. Kita mungkin masih lemah di situ karena diharapkan masyarakat itu punya kesadaran terlebih dahulu. Itu nanti akan berjalan beriringan kalau kita kesadarannya sudah tinggi terkait dengan sampah. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, mungkin dari Mas Hafin ada tambahan? Siap. Dilema dulu aja ke audiens mungkin. Oh gitu. Oke, kita langsung sesi tanya jawab saja. Monggo silakan dari
Bapak Ibu ada yang mau menanyakan boleh terkait sampah atau terkait green infrastruktur yang disampaikan oleh Bu Tisa tadi. Monggo. Bisa raise hand atau lewat chat. Karena menurut saya sampah ini sangat menarik loh. Menarik masalahnya. Ya, menarik sekali. Mungkin bisa saya tambahkan ya Mbak Wuri. Jadi Iya. saya tadi lupa di kami ada ini jasa untuk penjemputan. Jadi kalau Bapak Ibu mendirikan bank sampah kemudian bingung mau dibawa kemana, nanti bisa menghubungi dari bank sampah induk. Nanti kami yang akan menjemput sampahnya jadi nasabah kami. Jadi kita ada layanan Mbak Uri. Itu se-Kabupaten Magetan. Jadi rata-rata Bapak Ibu yang sudah berniat dalam kelompok kecil itu pengen bikin bank sampah, tetapi setelah sampahnya terkumpul atau terpilah, bingung mau dibawa kemana. Gitu. Nah, kami nanti Bapak Ibu bisa menghubungi dari kami, nanti teman-teman dari BSI yang ada jasa pelayanan jemput sampah terpilah. Jadi nanti jadi nasabahnya BSI, nanti akan kita dampingi, termasuk untuk hasil pilahannya kalau bingung mau dibawa kemana, kami juga siap untuk melayani. Aten, Mbak Wuri, Iya, itu sudah tambahan dari Bu Eni. Monggo, jenengan bisa menghubungi tadi yang sudah disampaikan bank sampah induknya untuk sampah-sampah yang ada di daerah Bapak Ibu. Yang terpilah ya, yang dari bank sampah ya. Oh iya, yang terpilah. Iya. Monggo, Bapak Ibu, monggo pertanyaannya atau diskusi atau mungkin bisa menjelaskan ke kondisinya di tempat Bapak Ibu. Mungkin ada permasalahan terkait bank sampah sudah ada semua ya di masing-masing ini, di masing-masing lokasi yang menerima program Kotaku tahun 2021 ini sudah ada bank sampah semuanya atau ada yang belum? Oke, mohon izin moderator mungkin Oke, saya bisa monggo. menambahkan. Oke, monggo. Menarik sekali tadi materi yang terakhir di diskusi tematik pada siang hari ini. Diskusi tematik materinya hari ketiga, kemudian ini juga di hari ini merupakan materi yang terakhir, nanti penutupan ditutup dengan apa istilahnya husnul khotimah ya nanti akhir yang baik ya. Ini menarik sekali menurut saya yang cukup banyak menambah wawasan terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi bayangan saya dulu terkait dengan dunia sampah yang konotasinya itu buruk, bahkan itu sebagai parameter kumuh, yang itu juga menelurkan SK kumuh Bupati Kabupaten Magetan. Itu menurut saya dulu sekedar sampah itu ketika kita olah, ketika kita pilah dan kita olah sehingga menjadi barang yang menghasilkan uang. Nah, ternyata tadi dijelaskan oleh narasumber Ibu Eni bahwasanya bukan hanya sekedar uang, tapi lebih kepada manfaat. Jadi tadi di bank sampahnya atau di komunitas di sampahnya itu tadi sampai dibikin gas, kemudian ada arisan, ada mungkin dipakai untuk studi tiru atau mungkin bahkan dipakai untuk membeli seragam, contohnya seperti itu. Jadi bahkan dipakai untuk hal-hal positif yang lain, sehingga bukan hanya sekedar uang saja. Padahal kalau dulu saya itu pemikiran saya, pemahaman saya itu ke profit orientednya, ini ada uang saja. Tapi ternyata dari sampah itu ada manfaat besar lainnya yang cukup cukup baik menurut kami, apalagi nanti bisa diaplikasikan di lembaga kami di LKM. Tadi sempat ditanyakan oleh Bu Bri bahwasanya bank sampah yang ada di lokasi program Kotaku itu ada beberapa, kami identifikasi cukup banyak juga. Bahkan yang terakhir di kami Ibu Eni itu ada 2 lokasi yang ada tempat sampahnya. Ada tempat sampahnya di 2021. Dari 3 itu kita bikin TPS yang meski belum 3R ya mungkin ya. Itu ada di Randu Gede sama di Mantren. Randu Gede Kecamatan Lausan,
Kemudian yang Mantren Kecamatan Karangrejo. Nah, di Karangrejo informasi yang kami terima itu juga ada bank sampahnya yang nantinya juga kita harapkan bisa berkolaborasi atau bahkan nanti bisa sampai di tingkat pemerintah desanya menyusun perda atau perdes ya, perdes, kemudian di SK dan nanti bisa disahkan di daerah seperti itu harapannya, sehingga nanti bisa keberlanjutan daripada kolaborasi di kegiatan pengelolaan sampah di Randu Gede maupun di Mantren ini bisa terus berlanjut. Nah, sampah ini merupakan bagian dari dunia dimanapun tempatnya, di belahan bumi manapun kan, belahan bumi manapun juga saya kira ada terkait dengan masalah sampah ini. Bahkan ini sudah mendekat ke kutub, ditemukan ini sampai dengan kutub itu ditemukan sampah ini menjadi apa ya, salah satu penyebab global warming juga ya menurut saya. Kemudian tadi disampaikan juga upaya mengatasi masalah sampah itu bisa kalau di lokasi kami ya, mungkin bukan hanya di perkotaan, kan lokasi kami itu ada di Kecamatan Wonosobo sama Karangrejo. Ini ketika sampahnya tadi di Bagan itu di Kecamatan Magetannya itu sampai merah, di kecamatan yang lain masih kuning, ini tadi ada upaya mengatasi, juga ada upaya pencegahan. Nah ini yang menarik nanti di lokasi di luar Kecamatan Magetan, di luar perkotaan ya, itu mungkin upaya pencegahan dengan sosialisasi seperti itu atau edukasi pada masyarakat di lokasi kotaku. Kemudian ini yang juga perlu saya garis bawahi bahwasanya di Pemda Magetan itu regulasinya tadi cukup jelas dan banyak yang menurut saya itu belum tentu ada di daerah yang lain. Nah ini sebenarnya menjadi dasar kami untuk terus berinovasi atau berupaya terkait dengan pengelolaan sampah di tingkat desa atau bahkan kami nanti menjamah ke tingkat basis atau RT RW. Nah seperti itu. Jadi di kami itu kan ada KSM juga. KSM itu panitia kecil yang ada di lingkungan di tingkat bawahnya desa, istilahnya seperti itu. Nah kemudian targetnya di Magetan tadi sedikit saya juga menyimpulkan ini targetnya di Magetan tadi cukup tinggi ya, target dari pusat atau nasional, dari nasional, dan itu merupakan given dan diwajibkan. Itu menurut saya dengan model seperti ini, sosialisasi, kemudian ada diskusi, mungkin nanti disampaikan di forum yang lain, itu terkait dengan sampah ini menurut saya juga bisa mengurangi target daripada yang ditetapkan dari nasional tadi. Kami juga menghimbau kepada pelaku-pelaku program kotaku di LKM maupun pemerintah desa terkait dengan PHBS, bahkan bukan hanya sampah saja, tapi PHBS secara umum itu kami juga selalu menyampaikan. Nah, tadi proses pemilahan sampai hasil menyesuaikan di tingkatan pengelolaannya. Jadi pemilahan sampah sehingga menghasilkan mungkin uang atau mungkin lebih kepada profitnya, itu juga bergantung pada prosesnya. Prosesnya sampai mana? Kalau prosesnya mungkin sebentar atau sedikit atau tidak membutuhkan alat yang canggih seperti itu juga mempengaruhi daripada harga hasil pengelolaannya seperti itu. Nah, itu aktivitas di Kabupaten Magetan di kami beberapa desa seperti di Tawanganom. Kami juga Tawanganom ini lembaganya cukup aktif. Salah satu contoh, bukan hanya di Tawanganom saja. Cuma tadi yang disampaikan Ibu Eni bahwasanya di Tawanganom juga ada bank sampahnya. Nah, di kami ini juga berkolaborasi dengan bank sampah dari daerah di Kota Punya. Ini sangat apresiasi sekali ya dari kami terkait dengan keberlanjutan pengelolaan sampah ini. Saya harapkan mewakili program Kotaku kedepannya terkait dengan persampahan ini, pengelolaan sampah ini, kami dari LKM bisa terus menjalin komunikasi atau kolaborasi dengan pihak daerah. Nantinya juga di kami beberapa ada yang memang dibintang, dalam artian tidak boleh dialokasikan. Contohnya bank sampah. Nah ini nanti ketika kita di Purwosari kita mengalokasikan untuk gerobak sampah. Nah di sana
untuk bak sampahnya, tong sampahnya itu belum sepenuhnya ada di masing-masing kakak. Nah, nanti mungkin kedepannya barangkali dari LKM atau dari Polako bisa mengajukan untuk melengkapi sarana prasarana persampahan yang ada di lokasi program Kotaku. Seperti itu, ini dan mungkin kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian, dari LKM, dari teman-teman dan pemerintah desa atau pemerintah kelurahan nantinya lebih aktif untuk channeling mencapai kolaborasi hanya terkait dengan sampah ini. Kalau memang tidak dimulai dari kita sendiri, siapa lagi yang seperti itu. Kita programnya kota tanpa kumuh, ketika sampah ini menjadi bagian yang atau mungkin parameter yang memang harus ditangani, ini menjadi tanggung jawab bersama sehingga nanti juga mengurangi targetan kumuh, luasan kumuh yang ada di Kabupaten Magetan. Seperti itu tambahan dari kami dari Kotaku di diskusi yang ketiga yang terakhir ini. Mungkin setelah saya menyampaikan hari ini terkait dengan sampah, ada tanggapan, monggo dari Bapak Ibu sekalian bisa menanggapi pernyataan dari kami ataupun dari narasumber atau mungkin dari materi yang pertama. Monggo saya lanjutkan atau saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu. Monggo mungkin bisa dilanjutkan atau karena mungkin jangan segera kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya serahkan sepenuhnya. Terima kasih. Bapak Ibu, ini saya tawarkan sekali lagi untuk ada yang mau ditanyakan atau sharing nggak? Apa tidak ini? Sudah lemas ini ya. Dari ketiga sudah lemas semua. Sudah nggak semangat. Tetap semangat. Alhamdulillah. Saya biasanya banyak nanya iya. Ini sudah hari ketiga. Iya. Alhamdulillah saya pas. Oh iya, hari keempat lalu karya yang ini. Jadi kami juga berterima kasih dengan Kotaku. Jadi kami harapkan nanti kita tetap berkolaborasi ya Mas. Sasarannya pencapaiannya tadi kan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik ya, karena kita PR-nya banyak banget. Kami senang sekali ketika nanti kami diajak diskusi lebih lanjut mungkin di sesi yang lain, di kesempatan yang lain. Barangkali nanti kita bisa menghadirkan dari LKM atau dari pemerintah desa penerima bantuan seperti itu. Siap, terus berkolaborasi dengan mungkin nanti juga bisa kita fasilitasi Mas, atau mungkin ini teman-teman kayaknya butuh pertemuan langsung nih ya, kayaknya kalau Zoom ini ya. Iya, nanti dari Pokja mungkin bisa juga bertemu dengan Bapak Ibu secara langsung. Mungkin Mas Habib bisa diagendakan. Sama ini kan hanya via Zoom ya, sudah 4 kali ini kita via Zoom. Nanti Pokjanya kalau bisa malah lengkap nanti baik dari PU, Dinas PUPR, dari Dinas LH, dari Dinas Perkin, dari Bapeda, ada dari Dinas PMD juga. Yang notabene itu sebagai atasan dari teman-teman desa. Kalau mungkin yang dari kelurahan dari bagian pemerintahan Mbak Uli. Jadi sebenarnya ini informasi tambahan lagi nih, di pemerintahan Kabupaten Magetan itu sebenarnya kita sudah bahu-membahu untuk mengelola sampah ini, karena kan kalau misalnya mengandalkan TPA-nya sudah seperti itu, jadi memang Pak Bupati sampai mengeluarkan instruksi untuk dikelola di sumbernya. Sumbernya di mana ya, di desa kelurahan, berarti harus selesai di desa kelurahan. Makanya DLH itu berkolaborasi dengan Dinas PMD. Pak Kepala Dinasnya juga sangat suportif, bahkan di YouTube-nya beliau juga dibahas tuntas itu, dan terkait untuk pengelolaan sampahnya, Pak Sekda juga di beberapa kesempatan juga beliau untuk menganjurkan untuk penyediaan sarprasnya, jadi nggak hanya mengandalkan dari DLH yang jelas-jelas nanti tidak mampu gitu, karena tangan kami terbatas. Kemudian juga dari bagian pemerintahan, Pak Kabarnya juga beserta timnya juga sangat support untuk di wilayah kelurahan, dan alhamdulillah di beberapa desa atau kelurahan ini memang sudah menganggarkan
sudah menganggarkan Mbak Ori jadi untuk mensupport paling tidak untuk operasional TPS 3R. Jadi karena kalau operasional TPS 3R itu yang meskipun operatornya dari masyarakat, tetapi kan dulu pembentukannya juga dari pemerintah setempat. Jadi sekarang bahu membahu untuk sama-sama lah ini kita berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan sampah. Iya, memang betul. Itu memang harus, kalau kita misalnya sampah yang menangani pengelolaan sampah siapa dari DLH, tidak bisa kalau DLH jalan sendiri. Begitu juga dengan terkait dengan Perkim ya, kalau itu terkait dengan drainase lingkungannya. Ini urusannya Perkim, tapi kan juga kita harus berkolaborasi tetap dengan PUPR juga terkait jalannya, terkait limbahnya. Kita sudah bikinkan drainase yang bagus, kita sudah bikinkan infrastruktur yang bagus, tapi kalau masyarakat kesadarannya masih kurang, habis nyapu dimasukkan aja ke drainase, nyapu, apalagi kalau sudah musim gugur gitu ya, punya pohon mangga, kemudian musim gugur, daunnya jatuh semua, udah itu dimasukkan ke drainase yang di depan rumah yang sudah kita bangun dengan rapi. Nah, itu kan juga tetap memang komponen utamanya tetap ada di masyarakat. Utamanya di masyarakat, tapi juga bukan semuanya dari masyarakat. Pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Teman-teman dari dinas juga sudah setiap tahun juga mengadakan sosialisasi untuk pemahaman kepada masyarakat. Kita juga terus-menerus tidak kurang-kurang untuk menyampaikan itu. Jadi memang harus kerjasama, kolaborasinya harus bagus dan ditunjang lagi, ditambah lagi dengan program-program seperti Kotaku yang mensupport juga untuk membuat sarprasnya, dan juga kalau di Kotaku itu semuanya kan fisik nih. Untuk setelah 2015 itu fisik sebenarnya, tapi nanti di beberapa lokasi itu, di lokasi BBM itu ada kegiatan PKM atau pengembangan kapasitas masyarakat. Nah, di situ bisa masuk untuk penguatan kelembagaannya, sosialisasinya, nanti edukasinya langsung praktek. Bisa ditambahkan di situ mungkin nanti disisipkan di situ untuk pemahaman, tingkatan kesadaran masyarakatnya. Mungkin sudah fix nggak ini? Tidak ada pertanyaan ya? Sudah ini lemas hari terakhir loh ya. Ini hari terakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang masih setia bergabung bersama kami di sini untuk menyelesaikan diskusi kita pada pagi hari ini. Sudah 4 kali kita bertemu via Zoom. Semoga nanti kita diberi kesempatan untuk bertemu bertatap muka secara langsung. Kita tunggu agenda dari Kotaku, dari fasilitasnya Kotaku. Insya Allah kami dari OPD akan juga berusaha bekerja sama dengan baik dengan panjenengan semua melalui Pokja PKP untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kabupaten dan penguatan kelembagaan dan koordinasi yang bagus antara pemerintah dan masyarakat. Baiklah Bapak Ibu, semoga acara mulai dari hari pertama waktu workshop, diskusi tematik tentang kebencanaan kemarin, diskusi yang kedua kemarin mengenai forum Pokja, kemudian yang terakhir ini hari ini kita belajar tentang green infrastruktur dan juga persampahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, kita bisa mengambil hikmahnya, bisa kita pilah-pilah mana nanti yang bisa kita terapkan di daerah kita, dan mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut, kalau mau berkoordinasi langsung dengan narasumber yang sudah hadir mulai dari bencana kemarin sampai dengan persampahan maupun infrastruktur green infrastruktur tadi, bisa menghubungi kami melalui Mas Abing. Nanti ibu-ibu dan bapak tadi yang sebagai narasumber itu selalu siap menjawab, memberikan masukan kepada Bapak Ibu apabila ada permasalahan terkait penanganannya permasalahan di tempat panjenengan, ya. Kita masih membuka lebar untuk berkoordinasi baik secara langsung maupun via telepon, jadi nanti masih bisa berlanjut. Kalau bisa jadi nanti sampai acara sudah selesai pas sore baru keinget, oh ya aku tadi harusnya nanya ini ya gitu. Itu bisa nanti melalui Mas Abing nanti akan di-share nomor telepon dari narasumber-narasumber yang sudah mendampingi kita mulai dari hari pertama kemarin. Bapak Ibu,
Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai ketemu nanti di acara berikutnya. Semoga kita bisa ketemu secara tatap muka. Salam sehat untuk panjenengan semua, untuk kita semua sehat-sehat selalu. Semoga selalu dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusan panjenengan dan kita akan bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Kita tutup acara pada kesempatan pagi hari ini dan mohon maaf apabila selama mendampingi Bapak Ibu kami ada banyak kekurangannya, ada banyak hal yang belum sesuai dengan apa yang jenengan inginkan. Mohon maaf sekali dan saya juga atas nama Bapak Kepala Bapeda juga mohon maaf karena beliau tidak bisa mendampingi Bapak Ibu dalam pelaksanaan diskusi ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu secara langsung, baik apalagi dengan Bapak Kepala Bapeda nanti akan lebih hebat dan lebih keren lagi nanti diskusinya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan diakhiri dan ditutupnya diskusi tematik oleh Ibu Uri selaku wakil dari Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Magetan, maka diskusi tematik di sesi 1, 2, 3 dinyatakan ditutup dan kami mohon maaf dari panitia Kotaku jika ada kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebihnya kami juga mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufik dan walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.